umumnya itu guru cenderung memilih PTK atau Classroom Action Research ketika mereka diminta untuk melakukan penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UMK Talks Academy, forum berbagi informasi seputar dunia akademik. Baik, sahabat Civitas Akademika, sedang bertemu kembali bersama saya Sudarman, MID, dalam acara UMK Talks Academy. Hari ini kita akan membahas sebuah topik baru, ya, yang masih berhubungan dengan episode sebelumnya tentang Classroom Action Research. Ya, dan tentunya dengan narasumber andalan kita, the one and only Profesor Ali Soka, MA PhD. Assalamualaikum, Prof. Selamat datang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Mas Darman? Alhamdulillah, selalu sehat, Prof. Ya, insya Allah produktif sama seperti Prof Ali. Amin. Di UMK Talks Academy tentunya. Oke, baik Prof ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, Prof ya. Pada episode sebelumnya kita berbicara tentang Classroom Action Research. Ya, di mana kalau kita lihat ya, mungkin tidak semua, tapi ya umumnya itu guru cenderung memilih PTK atau Classroom Action Research ketika mereka diminta untuk melakukan penelitian. Ya, mungkin untuk tujuan kenaikan pangkat atau dan sebagainya. Ya, kira-kira mengapa seperti ini, Prof? Ya, ini pertanyaan yang sangat penting ya. Iya, apakah itu memang diwajibkan, Prof? Iya, ini pertanyaan yang sangat penting juga. Ini pertanyaan yang sangat penting juga. Apa betul diwajibkan ya? Jadi mudah-mudahan ini bisa diakses penjelasan saya ini diakses oleh para guru, khususnya mungkin pengawas ya, atau kepala sekolah atau kepala dinas. Ya, ini yang akan saya paparkan ini yang saya ketahui, tapi memang bukti-buktinya silakan aja dicari. Saya memang mendengar, tapi mencari regulasinya itu mungkin ada di Menpan mungkin ya, ada di Menpan mengenai aturan yang mengharuskan guru untuk naik pangkat di golongan 3 atau golongan 4 ya. Saya memang tidak berhasil memperoleh itu. Tapi kalau dari segi praktek itu teman-teman guru jelas menyampaikannya pada saya. Ya, hanya mengenai regulasinya saja saya yang masih belum bisa yakin ya. Tetapi dari penuturan hampir semua guru yang saya tanya, iya kalau mau naik pangkat di golongan 3 atau 4 ya 3A, 3B mungkin atau 4A, 4B ya saya tidak ingat persisnya. Itu ada kewajiban salah satu credit points gitulah, guru melakukan penelitian tindakan kelas. Tapi sebenarnya tagihannya itu laporan atau karya ilmiah dalam bentuk laporan, tidak harus yang tidak saya dengar apakah itu harus dipublikasikan atau tidak, itu saya tidak dengar. Tapi laporan penelitian tindakan kelas sebagai salah satu persyaratan untuk naik pangkat. Naik pangkat ya, betul. Ya, saya tidak ingin mempermasalahkan itu aturannya seperti apa, tapi saya ingin mengomentari secara substansi saja. Saya kebetulan ya artinya bukan kebetulan tapi tercatat ya, terekam pernah ikut mengembangkan standar guru ya. Standar guru. Standar guru adalah standar yang harus diikuti agar kemudian guru dianggap profesional gitu ya. Itu tahun 2007 ya, mungkin 2006 keluarnya permen tentang itu. Pada waktu itu, tim pengembang standar guru itu sebenarnya berpikiran bahwa guru yang profesional adalah guru yang bisa reflektif, yang punya sikap reflektif. Apa itu reflektif? Reflektif itu
selalu sadar apa yang pernah dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi belajar mengajar dengan para peserta didik di kelas, dan dari apa yang sudah pernah dilakukan itu, mana yang kira perlu diteruskan karena baik, mana yang perlu ditingkatkan karena belum baik, atau bahkan yang harus ditinggalkan dan mencari cara baru karena itu tidak menguntungkan buat peserta didik, buat pembelajaran peserta didik. Inilah yang kemudian dituntut sebetulnya dalam kaitannya dengan standar guru, standar kompetensi guru. Kalau kualifikasinya kan jelas S1 ya, tapi kompetensi salah satunya itu menuntut agar guru itu mampu melakukan tindakan-tindakan reflektif. Nah, salah satu alternatif perilaku reflektif adalah menengok apa yang sudah dilakukan. Itu berarti bisa saja melakukan penelitian. Nah, penelitian yang kemudian terkait dengan bagaimana dia sudah berhasil atau tidak melakukan interaksi belajar mengajar dengan bisa, itu berarti penelitian yang ada di kelas. Ya, sebenarnya itu argumentasi kenapa kemudian muncul kalau dalam penelitian, kalau mereka melakukan penelitian, maka penelitian yang tepat itu adalah penelitian tindakan kelas. Karena mereka akan bisa reflektif, bisa melakukan refleksi, kalau kemudian mereka melakukan tindakan kelas. Padahal sebenarnya tidak hanya itu ya, ada banyak hal. Nah, oleh karena itulah maka kemudian mungkin saja ini dianggap sebagai alasan kenapa kemudian untuk naik pangkat guru yang sudah senior gitu ya, untuk naik pangkat itu kemudian harus punya bukti mereka melakukan tindakan reflektif dalam bentuk penelitian tindakan kelas. Jadi saya tidak ingin menyalahkan sebetulnya. Tapi sebetulnya tidak hanya itu. Jadi bisa saja tidak dalam bentuk penelitian tindakan kelas, apalagi kalau hanya sekedar menyerahkan laporan penelitian tindakan kelas. Jadi kalau kemudian dengan cara apapun guru itu kemudian melakukan refleksi yang kemudian terekam dan kemudian juga teramati, ada tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan dalam perilaku reflektif tadi, sebetulnya itu bisa menjadi portofolio ya, dalam artian kumpulan dari hasil-hasil kajiannya tentang bagaimana guru merefleksi apa yang sudah dilakukan, bisa mengidentifikasi mana yang bagus untuk tetap dipertahankan, mana yang masih perlu ditingkatkan karena belum bagus, mana yang harus ditinggalkan karena jelek gitu. Ini dari waktu ke waktu bisa dijadikan portofolio, dijadikan laporan yang tidak harus dalam bentuk penelitian tindakan kelas, yang apalagi pakemnya tindakan kelas itu harus ada siklus 1, siklus 2, kemudian juga harus melalui 4 tahapan itu. Itu kan pola penelitian tindakan kelas dari buku tertentu gitu ya. Buku tertentu dalam artian buku-buku yang lain tidak selalu begitu. Misalnya, jadi terlalu dibatasi pada madhab ya istilahnya itu, madhab aliran penelitian tindakan kelas tertentu saja misalnya. Tapi sekali lagi saya tidak ingin menyalahkan, tapi jangan hanya itu saja. Nah, yang ingin juga saya sampaikan adalah ada penelitian-penelitian lain yang sama-sama bisa membuat guru itu profesional karena berperilaku reflektif, selalu tahu apa yang selama ini dia kerjakan itu bagus atau tidak, mana yang perlu diteruskan, dipertahankan, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu ditinggalkan dengan cara-cara lain, dengan menggunakan metode penelitian-penelitian lain. Nah, asal memang metode penelitian yang digunakan itu dalam ruang lingkup yang disebut dengan teacher research. Ya, jadi apa istilahnya itu?
teacher research itu bukan metode penelitian tertentu, tapi semacam kelompok penelitian yang didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan oleh guru tentang bagaimana mereka melaksanakan tugas membelajarkan para peserta didik. Yang sifatnya itu bisa ada dalam kelas, bisa juga di luar kelas, yaitu berarti dalam lingkungan sekolah, tapi bisa juga di luar lingkungan sekolah, selama itu terkait dengan bagaimana guru bisa mengetahui dampak dari interaksi belajar mengajarnya di kelas dalam kaitannya dengan capaian pembelajaran para peserta didik. Apapun penelitian itu, ya, apapun metodenya. Jadi ini bukan metode penelitian ya. Teacher research itu bukan metode penelitian, tapi kelompok kategori kelompok penelitian yang dilakukan oleh guru tentang bagaimana dia melaksanakan tugasnya membelajarkan, berinteraksi dengan para peserta didik dalam proses belajar mengajar, yang kemudian bisa mengarah pada peningkatan capaian pembelajaran oleh para peserta didik. Nah, ini yang kemudian saya ingin menghimbau para pengambil keputusan, khususnya mungkin yang terkait dengan bagaimana para guru itu kemudian harus naik pangkat, itu jangan dibatasi hanya pada penelitian tindakan kelas. Tetap saja dengan penelitian tindakan kelas, tidak apa-apa, tetapi penelitian-penelitian lain yang fungsinya seperti penelitian tindakan kelas, yaitu membuat guru itu bisa reflektif. Guru yang reflektif adalah guru yang bisa kemudian mengambil hikmah dari apa yang sudah dilakukan untuk kemudian peningkatan mutu pembelajaran, untuk mempertahankan metode yang sudah dianggap bagus, untuk meningkatkan metode cara mengajar yang masih belum bagus, dan bahkan meninggalkan cara-cara yang memang tidak ada keuntungannya buat para peserta didik. Begitu Mas Darman, yang ingin saya sampaikan. Ini alamatnya memang sebetulnya pada para penentu kebijakan ini. Mungkin kepala sekolah, mungkin pengawas, mungkin kepala dinas, atau bahkan mungkin di pusat ya, dalam kaitannya ini mungkin Menpan atau Dirjen GTK, nggak tahu ya, tapi yang jelas ini akan kemudian bisa betul-betul memberikan kebebasan pada guru, asal tujuannya betul-betul untuk kemudian menghasilkan peningkatan mutu pembelajaran di kelas. Kalau ada kata-kata merdeka belajar, ini juga merdeka meneliti buat para guru gitu. Merdeka belajar, kampus merdeka, ya ini merdeka guru dalam meneliti dengan asumsi bahwa guru itu kalau diberi kebebasan maka gurulah yang paling tahu apa yang bisa dilakukan, tanpa harus meninggalkan, nah ini yang saya ingin catat lagi, tanpa harus meninggalkan tugasnya sebagai pendidik. Ya, karena penelitian-penelitian termasuk penelitian tindakan kelas, termasuk yang tadi apapun penelitiannya, asal itu kemudian tidak meninggalkan tugasnya sebagai guru di kelas, itulah yang kemudian saya anggap guru yang bisa menjadi guru yang profesional, karena selalu belajar mencari hikmah dari apa yang sudah dilakukan. Itu Mas Darman. Ya, baik Prof. Jadi intinya sebenarnya tidak hanya ada merdeka belajar ya Prof. Bahkan guru juga harus diberikan kemerdekaan dalam hal meneliti. Iya. Jadi nggak boleh dibatasi hanya PTK saja, karena pada dasarnya kan ya tidak hanya PTK yang bisa meningkatkan outcomes pembelajaran di dalam kelas. Iya, baik Prof. Terima kasih atas pemaparannya. Waktu kita juga sudah habis.
Ya, kita akhiri saja pertemuan kali ini. Namun saya ingatkan lagi bagi teman-teman di luar Civitas Akademika, jika ada yang pertanyaan ingin ditanyakan, silahkan langsung komen di bawah ini. Dan sebagai penutup, sebuah pantun, buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, sampai jumpa di lain hari. Saya Sudarman, SPD MID, pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. MK Talks Academy, forumnya orang cerdik.